Dengan selalu Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat sore, selamat beribadah Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kesehatan yang Kau beri pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Kau yang selalu menyertai setiap kami. Tuhan juga yang sucikan dan kuduskan kami agar kami layak Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak berkati ibadah kami Tuhan. Dan kami semua yang hadir Tuhan juga yang memberkati kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memserahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan. Haleluya.
Mari saudara, angkat suara ya. Angkat suara bersembah Tuhan. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami menyembah, kami akan tetap Tuhan. Haleluya. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, haleluya. Ku serahkan padamu.
Segala puji surga bumi menyembah Tuhan. Mari pada saat sore hari kami mau siapkan hati kami memuji dengan sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami akan menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan, mari bungkus ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan yang pimpin di dalam kendalinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami semakin mendekat melekat pada Tuhan, di situ ada pertolongan, kasih sayang, ada perlindungan, ada damai sejahtera daripada Tuhan atas hidup. Ini yang kami butuhkan, ini yang dunia butuhkan pada hari-hari ini. Kami berbahagia, kami dekat dengan kaki-Mu, kami dekat dengan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kami siapkan hati kami, haleluya, yang pakai sama-sama dengan amin. Semuanya pada Tuhan. Amin. Kita haleluya. Kita berdoa dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap perbuatan kita. Tuhan tahu kerinduan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Saatnya kami membuka hati kami, pikiran kami. Beri kami hikmat akal budi untuk mengenal akan firman Tuhan. Terima kasih. Ada
yang sorak-sorai Tuhan. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak pada saat sore hari kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau taat pada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang pimpin dan sertai apa yang kami dengar. Firman ini boleh membangun iman kami semakin kuat, semakin kokoh, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa pada sore hari ini tidak ada benih yang jatuh di tempat yang salah. Semua benih jatuh di tanah yang baik supaya dapat berhasil, dapat bertumbuh, dapat menghasilkan dan berbuah Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan pimpin hamba-Mu ini di dalam hikmat daripada Tuhan. Tuhan yang menyertai dan kami yang mendengarkan secara tempat ini, secara online, secara onsite dan online juga diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala tipu muslihat iblis dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh mendengar, menyimak firman dengan teliti, dengan benar. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk. Selamat sore. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Puji Tuhan. Dan di bulan Agustus ini kita masuk di dalam tema yang namanya taat dalam kebenaran. Minggu yang pertama di bulan Agustus. Kita sudah baca 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang firman Tuhan berkata ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Sama-sama baca apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sedikit saya review. Di bulan Agustus minggu pertama kita sudah berbicara tentang yang namanya apa? Bermanfaat untuk mengajar. Karena Tuhan Yesus juga datang ke dalam dunia ini yang tertulis dalam Injil, apa yang dia kerjakan adalah mengajar terlebih dahulu. Tuhan Yesus mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan apa? Menyembuhkan dan melepaskan mereka yang sakit dan terikat. Amin. Kita dan sudah tahu, ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, dia bukan hanya tujuannya mati untuk tebus dosa, tetapi dia mengajar. Mengajar supaya apa? Supaya kita manusia tidak jalan serong ke kanan ke kiri, tetapi Tuhan balikkan. Mengenal Bapa dengan lebih. Mengajar itu penting. Pak, Ibu, juga di dalam ayat ini 2 Timotius 3 ayat 16 ada tulisannya apa? Semua tulisan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti Allah campur tangan. Dia berperan aktif. Sama-sama bilang berperan aktif. Ini lalu kita bahas. Betul ya, berperan aktif. Karena apa? Tidak ada satu perkataan di dalam Alkitab ini yang ditulis sama manusia karena ingin tujuannya sampai, supaya gampang nanti ngajarnya, supaya mudah orang tergugah. Nggak ada. Semua apa yang tertulis di Alkitab adalah murni ilham dari Allah. Tuhan campur tangan dan Tuhan aktif di dalam pada zaman berkala. Ketika Injil ketika kitab Kejadian, kitab Kejadian, maka ada tulisan ini, berfirmanlah Allah. Jadi semuanya dimulai dengan kata berfirmanlah Allah. Sampai dengan masuk dan lebih lanjut lagi semua cara tulisannya berfirmanlah Allah. Jadi sampai hari ini saya mau katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang aktif. Dia mau berperan di dalamnya, termasuk di dalam hidup Anda dan termasuk di dalam hidup saya. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini bukan tulisan atau karangan dari manusia, bukan tulisan apa yang disampaikan oleh yang para nabi inginkan, yang para rasul inginkan, tetapi ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi kalau dia berkata apa, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berbeban berat, ini artinya Tuhan yang berbicara langsung kepada kita. Kalau Tuhan yang berkata bilang aku sudah menyediakan tempat bagimu, ada rumah bagimu, berarti ini Tuhan yang mengatakannya kepada kita. Kalau dia berkata akulah gembala yang baik, artinya apa? Dia mengatakannya kepada kita. Haleluya. Yang pertama kita sudah belajar yang namanya
bermanfaat untuk mengajar. Sekarang minggu yang kedua ini kan ada 4 nih, Bapak Ibu sekalian. Tadi apa dia? Bermanfaat untuk mengajar. Siapa lagi? Menyatakan kesalahan. Apalagi memperbaiki kelakuan. Apalagi mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ciri tulisannya Rasul Paulus. Tapi kan Agustus ini kan ada 5 minggu ya Pak. Nanti Pak saya sama Pak Alek lanjutkan. Kalau sudah yang namanya ajar dalam kebenaran, jangan kesalahan, selanjutnya. Haleluya. Pak, mari perhatikan yang namanya menyatakan kesalahan. Ternyata Alkitab ini bisa menyatakan kesalahan. Kesalahan siapa? Bapak Ibu yang berkasih di dalam Tuhan, perlu saya tekankan terlebih dahulu. Tuhan datang ke dalam dunia. Tuhan ada sekarang ini tidak mencari atau mencari-cari dosanya manusia. Oh, tidak mencari dosanya manusia. Kalau mencari dosa itu cari kesalahan. Cari kesalahan, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap pelanggaran dia lihat. Bukan seperti itu. Sebenarnya dia sedang mencari orang-orang yang berkenan. Amin. Saya mau pahami dulu di situ. Pak, yang senang hobi nonton sepak bola, angkat tangan. 1, 2, 3. Iya. Angkat tangan. Ada yang suka hobi nonton sepak bola. Maaf nih. Biarpun kalau misalnya dia bangun siaran langsungnya, karena Indonesia, Asia sama Eropa beda. Kita bisa bangun jam 2 nonton karena di sononya masih malam, kira itu pagi. Saya mau nanya sama yang hobi nonton sepak bola, lebih suka mana? Kedua kesebelasan saling serang, saling bertahan, nontonnya seru, serangnya ganti-gantian, atau menonton sepak bola dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit jatuh, guling-guling apa segala macam. Mungkin Anda bilang, wah, mumpung nih kalau banyak pelanggaran, saya bisa sambil makan goreng indomie nih, masak mie. Karena apa? Gak bakal ada gol. Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian, yang hobi nonton sepak bola lebih senang yang mana? Yang satu saling serang, atau yang kedua yang banyak pelanggaran? Hah? Yang tentu yang Anda suka yang saling serang. Iya dong, mau berdiri aja bilang gini, aduh, ini nyerang melulu nih. Kalau saya ngambil minum, nanti saya dia gol, aduh lebih berat saya. Benar nggak Pak? Bahkan mungkin ada loh, mungkin ada. Ini cuma rekan saya. Orang nonton sepak bola, dia mau ngambil air, dia nengok ke TV-nya begini. Dia sambil jalan, dia takut ada gol nanti. Biasanya begitu. Saya nih, kalau rumah saya lagi nonton sepak bola, ya udah mau nyaris gol, tiba-tiba bukan iklan yang lewat. Tapi kalau menurut ayah saya, tiba-tiba ibu saya bisa lewat. Gol! Loh kok gol? Ada ibu saya yang lewat. Wah, begitu dia lewat langsung ngegol. Jadi nonton siaran ulangnya, lihat setiap replaynya, istilahnya begitu. Pak, saya meyakini bahwa setiap dari kita pasti kalau nonton bola atau apapun pasti yang senang. Yang namanya saling serang, giliran. Tapi nggak ada orang yang mau nonton sepak bola atau pertandingan dikit-dikit pelanggaran sama. Tuhan juga mau melihat hidup kita yang menyenangkan. Amin. Bukan Tuhan melihat kita saling serang. Enggak, bukan. Tuhan juga mau melihat hidup anak-anaknya tentu juga dia tidak mau melihat hidup kita penuh dengan pelanggaran. Tapi Alkitab ini dapat menyatakan kesalahan karena apa? Saya menulis seperti ini, Bapak Ibu sekalian, dia itu sumber kebenaran. Amin. Dia itu sumber kebenaran. Jadi di dalam dia ada kebenaran. Dan hidup kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebenaran. Yang setuju katakan? Anda dan saya harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Tuhan mau menyatakan kesalahan, supaya tulisan ini
adalah mengajar dan menyatakan kesalahan. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi Pak, Tuhan tidak ingin mencari kesalahan kita. Wah, kamu ini dari dulu begini nggak berubah segala macam. Tuhan mau hidup kita berubah. Tuhan mau supaya hidup kita di dalam yang namanya mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya sebagai gembala di tempat ini sangat berharap di setiap jemaat di tempat ini, bukan dari dulu sampai sekarang hanya bisa berdoa, tetapi mengalami pertumbuhan iman yang sangat luar biasa. Amin. Itu Anda juga tidak mau punya pertumbuhan iman yang standar, yang mata aja. Jangan. Anda harus memiliki pertumbuhan iman yang baik, menanjak di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tentu bukan hanya kerinduan saya, kerinduan Tuhan pun sama. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, menyatakan kesalahan sekali lagi bukan berarti mencari-cari Tuhan, cari kesalahan kita, tidak. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka jatuh di dalam dosa dalam keadaan telanjang. Mereka bersembunyi, mereka melarikan diri daripada Tuhan, ngumpet. Dan ketika mereka mendengar Tuhan sedang berjalan-jalan di tempat itu dan Tuhan memanggil mereka, Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan tidak menghukum mereka secara langsung, mati aja langsung. Tetapi coba lihat, perhatikan, ada dalam ayat Alkitab, Tuhan menutupi keterlanjangan mereka. Tuhan menutupi, di situ Tuhan punya andil, di situ Tuhan punya satu yang Dia kerjakan. Ada yang Dia kerjakan adalah memberi pakaian dari kulit hewan. Pak Ibu sekalian kasih di dalam Tuhan punya andil. Jadi bukan Tuhan cari kesalahannya, tetapi Tuhan cari jalan keluarnya. Halo, itu kalau hari ini Tuhan cari kesalahan kita, pasti kita tidak dapat menyembunyikan kesalahan kita. Bahkan ada belakangan ini orang-orang yang masih punya trauma tentang masa lalunya yang gagal. Setiap kali dia ingat ini, terputar di pikiran dia, terputar yang namanya di otak kecilnya tentang kesalahannya, tentang hal yang namanya seperti ini dan itu. Pak Ibu, Tuhan tidak pernah melakukan seperti itu. Dia mau kita hidup di dalam ketertiban. Amin. Mari buka Alkitab kita, Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Baca sama-sama. Hai anakku. Sekali lagi apa? Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kalimat awal ini tertulis apa? Hai anak. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukan dengan tulisan hai hambaku, tetapi anak, ada satu hubungan saudara. Penulis Amsal memang menuliskan seperti ini. Dia juga mengingatkan keturunannya, hai anak, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Tapi sesungguhnya hubungan kita sama Tuhan adalah hubungan yang dekat, hubungan bapak dengan anak. Kita adalah anak, dia adalah bapak kita. Amin. Alkitab menulis seperti ini, janganlah engkau menolak apa? Didikan Tuhan. Pak, Bu, bukankah kita lebih senang yang namanya berkat? Iya, pasti semua orang bilang suka berkat. Tetapi di dalam didikan itu ada di dalamnya yang namanya kasih sayang. Dan Anda tidak bisa memisahkan antara saya suka sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak mau dididik oleh Tuhan. Ada yang seperti itu kan? Ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisah.
ketika Anda mengasihi Tuhan, berarti mau tidak mau Anda harus suka dengan didikan Tuhan. Ini adalah sebuah paket yang tidak bisa dipisah. Anda cuma bilang ini saya pengen setengahnya aja. Saya ingin mengasihi Tuhan aja, tetapi kalau dididik saya tidak mau. Karena namanya soal disiplin, saya tidak siap. Ini satu paket. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya berbicara tentang pernikahan, tentang rumah tangga, saya juga bicara kepada pasangan mempelai yang pada waktu menikah, mau menikah. Dan juga saya mengkategorisasi beberapa calon pasangan di tempat ini. Saya bilang, menikah itu bukan antara kamu dengan pasanganmu, bukan antara pria dengan si wanita, bukan di wanita dengan pria saja. Tetapi ketika si pria ini menikahi perempuan ini, wanita ini, dia juga sebenarnya satu paket dengan keluarga besarnya. Loh, betul, gak bisa dipisah. Saya nikahin kamu ya, tapi soal tokoh kamu, biji kamu, adik-adik kamu, saya gak mau nanggung, gak bisa. Itu satu paket. Kalau sudah menikah, keluarga besarnya ada. Lagi waktu pemberkatan nikah, ketika saya ada di depan, biasanya begini biasanya. Ini pengantin pria misalnya ada di sebelah sini, ini pengantin wanita di sebelah sini. Anggap seperti itu ya. Biasanya begini nih Pak, biasanya. Yang sebelah sini itu apa? Dari keluarganya pria atau wanita lah pokoknya. Yang sebelah sini keluarganya pasangannya yang lain. Kenapa kok saya bisa tahu? Karena gampang. Begitu dia datang, dia salamannya sama sebelah sini aja. Salaman sebelah, nggak ada yang nyebrang sampai sebelah sini, jarang. Karena apa? Dia ngelihat ini dulu Pak, daeratannya mana? Keluarga saya mana? Adanya di sini. Semua kumpulan di sini. Nggak ada yang tiba-tiba dari sini nyebrang ke sini salam-salam, nggak ada. Kalau yang selama saya lihat ya, baik. Tetapi sesungguhnya ketika mereka menikah, yang barisan ini sama barisan ini bakal saudara nih. Iya, ini nggak bisa dipisah masalahnya. Ini lagi pemberkatan nikah, nanti pas lagi waktu resepsinya, biar dia ngambil nasi tuh panjang tinggi gitu ya, kayak buat tinggi lah. Itu saudara saya. Jangan bilang aku banyak orang makannya. Siapa orangnya? Itu saudara kamu. Lah dari mana? Itu kan tadi menikah. Pak, Ibu, nggak bisa dipisah. Ketika Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, Anda juga harus menurut sampai nama didikan Tuhan. Halo, betul. Angkat tangan, bilang aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi giliran Anda dididik, Anda tidak mau dengar. Ya, bagaimana ya rasanya? Itu satu paket. Ketika Anda dididik, jangan tolak didikan itu. Ketika Anda mulai menolaknya, secara tidak langsung Anda juga mulai menolak Tuhan. Apa yang terjadi ketika orang menolak Tuhan? Salah satu contohnya adalah Raja Saul. Dia menolak Tuhan. Ketika Tuhan ditolak, Raja Saul pun ditolak sama Tuhan. Maka Tuhan pilih orang yang lain yang berkenan di mata Tuhan, yang menurut Tuhan ini dia orang yang Ibu kasih urapi dia. Halo Pak Ibu, Saul tolak yang namanya didikan Tuhan. Dia tolak, Tuhan tolak. Hari ini jangan sampai kita ditolak. Bisa kita ditolak Tuhan? Kalau ada kita menolak dia, jangan sampai. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau lanjutkan. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Kalau bosan itu artinya begini, udah pernah. Benar nggak? Ini saya cerita aja. Saya ini tipe-tipenya mau makan, nyari restoran atau apa, saya bakal balik lagi ke restoran yang sama.
Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang itu udah, itu nggak usah dipakai, kita cari yang lain gitu ya. Ada mungkin saya nggak tahu, ini nggak ada yang senyum ya, ada yang senyum ya. Jadi kalau itu udah kita coba, jadi jangan kita balik lagi, kita cari yang lain, kita idarin gitu ya. Jakarta luas gitu. Apa ya? Kalau saya sih begitu, saya suka makan di tempat. Nah begini, mungkin nggak orang rumah saya bilang nih, mau sih tapi saya bosen. Berarti apa? Sudah pernah. Memang putaran makanan saya sama-sama aja. Kalau udah repot-repot banget, saya bilang cacai ya gitu udah. Pesan cacai pokoknya. Bilang sama engkaunya, kuahnya yang banyak. Bener Pak Ibu, kuahnya yang banyak. Saya minta kuahnya yang banyak. Dikasih kuahnya yang banyak. Untung kagak meletak itu apa? Untung kagak meletak itu plastiknya. Dikasih kuah yang banyak. Saya makan. Tapi kalau dibilang belum pernah, berarti tidak ada kata bosan. Loh, benar. Di sini ada orang Indonesia yang bosan makan nasi. Ayo saya mau nanya, ada orang Indonesia yang bosan makan nasi? Tanya sih, kalau belum makan nasi belum makan. Belum makan nasi itu belum makan. Benar ya? Jadi jangan bosan. Kita bilang janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jadi mungkin Tuhan sudah pernah ngomong bicara sama kita. Tapi saya mau bilang Tuhan mengulanginya lagi. Ada di Alkitab. Renungkanlah Taurat Tuhan apa? Yang baik. Artinya apa? Yang tadi Anda baca tadi pagi, Anda merenungkan tadi siang, dan Anda lagi merenungkannya lagi tadi malam. Kalau bosan, artinya Anda sudah tidak mau. Ibu, kalau orang udah bosan, biarpun dikasih banyak, dia agak bakal mau. Benar. Kepengen yang variasi, tetapi Pak Ibu sekalian yang di sini dikatakan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Berarti begini, sebenarnya Tuhan sayang banget sama kita. Dia teramat sayang sama kita. Peringatannya itu membawa damai sejahtera pada kita. Peringatannya itu akan membawa keselamatan bagi kita. Peringatannya itu akan membawa kepada kita hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Saya mau pastikan itu Pak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita bosan akan peringatan, sesungguhnya kita sedang menyetop Tuhan. Jangan ngomong lagi sama saya. Ketika Anda menyetop Tuhan, jangan bicara lagi sama saya. Maka apa yang terjadi? Saya mau bilang terjadi kekeringan pasti akan orang itu. Dan saya sangat berdoa di tempat ini, jangan ada seorang pun yang mengalami kekeringan secara rohani. Saya ulang ya, jangan ada orang yang mengalami apa? Kekeringan secara rohani. Banyak loh yang saya jumpai ini pada generasi-generasi, mungkin dari generasi sebelumnya. Orang pernah bilang begini, saya nggak merasa bertumbuh di gereja. Aduh, kok bisa dia ngomong nggak merasa bertumbuh di gereja? Ibu, selama Anda tertanam di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kalau Anda tertanam, saya mau bilang itu pasti bertumbuh. Pasti bertumbuh. Biarpun gedungnya jelek, biarpun dia fasilitasnya tidak mendukung, biarpun ini dan itu, ketika kau berdoa, doamu didengar Tuhan. Haleluya. Iya. Tetapi ada orang yang bilang saya tidak mengalami tidak bertumbuh. Berarti begini, orang itu tidak pernah tertanam. Tetapi kalau orang itu tertanam, dia pasti akan bertumbuh. Orang yang bertumbuh pasti apa? Tidak akan pernah bosan. Tiap hari dia dapat apa? Pasti tiap hari dia dapat air yang menyejukkan. Hari ini saya mau mengatakan seperti ini. Firman Tuhan juga datang dan juga menyatakan untuk kesalahan. Kalau mungkin hari ini kita salah, jangan sampai kita menolak, jangan sampai kita merasa bosan. Ketika firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan, jangan tolak firman Tuhan dan kebenarannya, dan jangan bosan akan peringatan-peringatannya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya,
seperti seorang ayah kepada apa? Anak yang disayang. Puji Tuhan. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Saya percaya di tempat ini ada bapak-bapak yang sayang sama anaknya. Amin. Halo. Sayang sama anak. Saya Bekerja, melakukan segala daya apapun, saya mau bilang Anda sayang sama anak. Tapi perhatikan. Saya juga sering baca orang tulis komentar. Ini saya bukannya bacain yang semuanya ya, komentar-komentar orang saya bacain, enggak. Tapi saya baca ketika ada sebuah yang menyentuh hati tentang keluarga. Ada komentar yang tulis begini. Dia kangen sama ayahnya yang sudah tidak ada. Dia kangen banget. Dia kangen saat waktu-waktu dia bisa jumpa sama orang tuanya. Dia cuma tulis begini. Titip salam, titip doa untuk ibu jika ayah bertemu di surga. Wih, mau kayak gitu? Pernah baca kayak gitu? Menyayang hati. Maaf saya bilang kepada anak-anak di tempat ini, kalau punya kesempatan dengan orang tuamu, kasih orang tuamu dengan sungguh-sungguh. Orang tua tuh nggak pernah istilahnya ngomong pidato, nggak pernah yang namanya menasihati anak itu seperti yang namanya apa? Memberi kuliah. Waduh, kuliah nih nanti. Saya bicara sama anak saya. Bu Gembala juga bicara sama anak saya. Ya mungkin kita pikir anak-anak zaman sekarang, tapi saya bilang menanam kepada mereka pelan-pelan, ngasih mereka. Tapi saya mengucap syukur di sini ada anak-anak yang sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Jadi sayangi orang tua ya, hargai mereka. Nanti kalau ada di rumah, saya ngajarin begini loh. Saya pernah tanya sama orang, kamu kalau ketemu sama orang tuamu masih sehat lo nggak? Good morning pak, good morning pak. Ini anak milenial mungkin, milenial ujung lah, udah mau habis. Gak mau ekspor, gak mau habis ya. Bilang enggak, bilang gak pernah. Mana? Saya bilang selamat pagi pak, selamat pagi pak. Dia bilang gini, tapi kalau saya ngomong selamat pagi pak, selamat pagi pak, itu papa saya mana ya? Mau butuh duit ya? Ya enggak lah. Biasain kayak gitu. Good morning pak, good morning pak. Kalau tidak, ini kesempatan yang baik kalau saya bilang, ayo diajarin. Saya sebagai gembala mau mengajarkan kalian anak-anak muda di tempat ini. Firman Tuhan bilang gini, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Anak itu pasti disayang. Garis bawahi kata disayang. Garis bawahi ya kata disayangi. Sekarang buka lagi Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Saya akan bacakan. Barang siapa? Apa? Ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tadi yang saya minta di garis bawahi apa? Disayangi. Yang ini apa? Ku kasihi. Jadi disayangi dan ku kasihi itu adalah cirinya Tuhan. Walaupun seolah-olah menyatakan kesalahan buat hidup kita yang membacanya, yang mendengar firman-Nya, tapi saya memastikan bahwa Dia mengasihi dan Dia menyayangi. Nggak pernah cari-cari salahnya kita. Dia lupakan itu. Dia sudah mati di atas kayu salib buat dosa kita. Amin.
Ketika Tuhan Yesus lagi berjumpa dengan Petrus seperti danau Tiberias, pada waktu mereka gagal menangkap banyak ikan, pada waktu Tuhan bilang kepada jalan, dan mereka baru sadar itu adalah Tuhan, maka terjadi satu perbincangan antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Iya, perbincangan itu setelah makan. Perbincangan itu tidak ngomong lagi. Tuh, betul kan kata saya? Sebelum ayam berkokok, kamu sudah sama. Enggak. Tuhan enggak bicara itu betul. Apa yang Tuhan bilang? Petrus, apakah engkau mengasihi? Ya Tuhan, aku mengasihi. 3 kali loh. 3 kali. Jadi Tuhan Yesus gak ungkit salahnya kita. Dia udah tutup semua di atas kayu salib. Udah lunas. Ya namanya udah lunas, majulah ke depan. Gak usah lihat lagi ke belakang. Karena Tuhan sudah tebus dosa kita. Disayangi, dikasihi. Ya kalaupun Tuhan mau menyatakan ini saya karena sayang padamu, bukan karena dia ingin menampakkan dirinya, oh saya Bapa, saya Allah yang perkasa, Allah berdaulat, saya nyatakan salah. Enggak. Tuhan mau mengasihi hidupmu sekelam apapun mungkin dosa kita di masa lalu. Tuhan sudah kubur dan Tuhan sudah buang itu. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Berbahagia dosa kita tidak diingatkan, tidak diperhitungkan lagi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tadi apa yang saya garis bawahi? Disayang dan dikasihi. Ayub pasal 5 ayat 17, firman Tuhan berkata gini, Ayub pasal 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Jika engkau mau berbahagia karena apa? Engkau ditegur sama. Artinya apa? Tuhan masih terkoneksi atas hidupmu. Tuhan masih terhubung atas hidup kita. Kalau ditegur artinya apa? Masih terhubung. Ucap syukur kalau Tuhan masih mau tegur kita. Kalau kita buat salah, tiba-tiba ada di dalam badan kita. Ada yang kita alami. Seperti dalam hati ini berkata, sepertinya saya sedang ditegur. Ya, ucap syukur. Mungkin kita mengalami yang namanya sesuatu hal yang gak enak, tetapi ini mungkin teguran supaya kita balik lagi. Itu ucap syukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kalau Anda melihat siapa di kitab apa? Ini adalah kitab Ayub. Oh, Ayub sedang mengalami problem besar dalam hidupnya. Dia kehilangan segala sesuatunya. Boleh dibilang masa depannya dan masa sekarangnya. Masa sekarangnya ini apa? Sakitnya. Masa depannya apa? Anak-anaknya, hartanya hilang semuanya. Tapi ketika ayat ini berkata sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Artinya dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, nggak nyaman sekalipun, dia masih bilang berbahagia orang yang menerima didikan, orang yang tidak menolak didikan yang Maha Kuasa. Dalam keadaan yang nggak enak banget, Pak Ibu, nggak enak. Saya pernah cerita di tempat ini ya. Kalau andai kata kita tahu datang sama kita, mau nggak kamu jadi Ayub? Nanti aku ganti 2 kali lipat. Anda pasti hitung-hitungan nih. Waduh, 2 kali lipat ya Tuhannya. Cuma kehilangan ini sama kulit doang ya Tuhan. 2 kali lipat boleh lah. Kan enak, udah tahu ujungnya. Betul nggak? Iyalah. Bahkan kalau bisa Anda bilang gini, dulu Tuhan, ayo pinjam duit dulu sama orang lain, ya, pinjam dulu cicilan, supaya apa? Nanti kan atasnya dari nambah, nanti dikasih 2 kali lipat buat tambah banyak nanti.
Pak, bukan apa, Anda tahu ujungnya. Kalau Ayub kan nggak tahu ujungnya. Tapi dia berkata seperti ini, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha. Ayub sedang masuk sekolah kehidupan. Masuk sekolah kehidupan. Dia sedang dididik sama yang maha kuasa. Jadi kalau dididik pasti apa? Ada yang namanya lulusan. Di situ pas begitu lulusan selesai beres. Haleluya. Pak, Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan menyatakan kesalahan karena Tuhan ingin menyelamatkan kita dari apa? Dari dosa. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari yang namanya kesalahan. Tuhan ingin menyelamatkan kita apa? Dari kebinasaan. Yang repot itu kalau binasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang repot itu adalah kebinasaan, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan menyatakan kesalahan, Tuhan sayang. Sama-sama bilang, Tuhan sayang. Tuhan sayang loh sama kita. Mungkin kita di dalam keadaan yang tidak baik, tapi Tuhan memperhatikan kita. Ada contoh di Alkitab sebagai contoh yang terakhir. Buka kitab ini, 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, sekali lagi, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga, baca sama-sama 1, 2, 3, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Baik yang terkasih dalam Tuhan, kita ini dijelaskan Lot itu orang benar. Mungkin pikiran kita cuma Abraham yang benar, cuma Abraham doang nih yang berkenan. Tetapi Alkitab tulis, tetapi ia, Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar. Berarti Saudara Petrus, dia bukan hanya sekedar mengangkat, tapi ini ilham daripada Allah. Tuhan sendiri yang menuntun Rasul Petrus untuk menulis Lot itu orang yang benar. Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menerus itu berkelanjutan, Pak. Jadi hari ini menderita, besok menderita lagi. Dia bukan menderita secara hal yang ini, tetapi secara rohnya dia menderita oleh cara hidup orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Firman Tuhan bilang nih, sebab orang ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Firman Tuhan bilang ini, sehingga jiwanya yang benar itu apa? Tersiksa. Baik, Ibu yang kasih di dalam Tuhan, ketika saya baca ayat ini tidak menulis istri Lot. Kita tidak menulis anak-anak Lot, tapi firman Tuhan bilang ia menyelamatkan Lot. Sesungguhnya begini, Pak, bukan berarti istrinya nggak benar ya, bukan anak-anaknya nggak benar, tetapi ketika Lot sedang duduk di pintu gerbang kota Sodom, itu kalau duduk di pintu gerbang kota Sodom, dia melihat apa yang buruk kelihatan sama matanya. Dia melihat apa yang tidak baik di matanya. Pasti dia melihat. Ketika dia duduk-duduk, tiba-tiba apa? Datang 2 malaikat Tuhan. Malaikat ini tadinya ada berjumpa dengan Abraham. 3. Ya, 3. Yang 2 berjalan terus menuju kota Sodom dan Gomora karena mereka harus membawa Lot keluar, kan sebentar lagi akan dipunggang balik. Lihat, perhatikan. Ketika Lot sedang duduk, kita bilang seperti ini. Ketika orang itu datang, Lot menghampiri orang itu
dan sujud menyembah. Kalau secara roh, secara jiwanya dia tahu ini bukan orang biasa. Secara jiwanya dia tahu orang-orang seperti ini mereka pernah lihat, pernah merasa, hatinya langsung sudah menyembah. Tapi nanti salah satu saat kita akan berbicara ketika Abraham juga sedang duduk-duduk di depan kemahnya, datang 3 orang. 3 orang. Ya. Dan Alkitab bilang ini, Abraham sujud menyembah juga. Tapi di situ ada yang namanya Teofani. Ada Tuhan di situ. Maka sujud menyembah. Sedangkan Lot sujud menyembah. Tidak ada yang ketiga itu, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Pak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan dalam. Ketika Anda melihat di sini bahwa sesungguhnya ketika Tuhan datang, Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang memperingatkan. Karena apa? Lot pun disayang, Lot pun dikasihi. Kalau pada kesempatan hari ini jangan keraskan hati kita. Mungkin hati kita pada hari-hari ini sedang menolak kebenaran firman Tuhan. Jangan. Tapi senantiasa minta Tuhan, lembutkan saya. Senantiasa lembutkan saya. Saya undang para pengungsi masuk ke depan. Saya memang belum janjian sama mereka. Tapi saya bersin satu lagu. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin. Andre tahu lagu ini? Jadikan hatiku tahir ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan perbaharuilah
Jangan ambil roh dariku, bangkitkan lagi bahagia keselamatan dan berbela diriku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengasihi kami, Kau mengasihi kami. Melalui firman Tuhan, kami mengenal pribadi. Melalui firman Tuhan, kami tahu apa yang Tuhan inginkan atas hidup kami. Mari Tuhan, pada saat sore hari kami boleh semakin taat dan kebenaran. Kami tahu Kau mengasihi kami, Kau menyayangi kami, Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengindahkan didikan Tuhan. Kami mau mengindahkan peringatan-peringatan Tuhan, karena itu membawa kepada kami kehidupan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, mari. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, apa yang kami dengar pada sore hari, firman Tuhan dan kebenaran dimateraikan dalam nama. Tidak ada benih yang jatuh di tanah yang tidak subur, atau di tengah jalan, atau di pinggir tempat. Tetapi semua jatuh di tanah yang baik. Terima kasih yang Allah sudah selesai berbicara. Tuhan yang mau memberkati, Tuhan yang mau memberkati. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang bersama-sama. Amin, amin. Dalam kebenaran berkati saudara ini atas pemaparannya Bapak Kepala Sekolah Firman Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita bersama kita baca bahwa dan kebenaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman. Agar kami dapat menolak ajaran karena Engkau Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, menyayangi kami, agar kami hidup taat dalam kebenaran, taat dalam firman, taat kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati beliau dalam pelayanan yang berkati, Tuhan dalam pandangan berkati istri dan anak Tuhan. Tuhan juga sebentar kami akan memberikan sebagai berkat yang kami dapat daripada Tuhan. Kiranya kami dengan sukacita Tuhan, karena dia berkati orang yang memberikan sukacita. Kebahagiaan anak Tuhan yang lain yang boleh pada sore hari ini Tuhan. Hanya dalam nama saja, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin.
Rabu ini kita ada ibadah dewasa muda ya. Jadi Rabu ini ibadah dewasa muda jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta. Untuk minggu depan kita ibadah pagi dan ibadah sore kita pada kita pas 17 Agustus ya saudara-saudara ya. Jadi kita melihat bersama-sama, kita ibadah dan kita juga membawa dalam doa untuk bangsa dan negara kita, dan juga nanti selesai ibadah kita ada kebersamaan, ada games permainan lomba yang saudara untuk kebersamaan. Dan untuk hari Sabtu kita ada ibadah doa jam 8 pagi. Nah, saudara-saudara juga kami informasikan kalau kemarin saya sempat broadcast buat siaran, karena biasanya renungan kalau pagi hari dikirimkan dari nomor handphone gembala ya. Kemarin mungkin ada salah setting atau salah pencet apa yang seharusnya terkirim dari nomor handphone gembala, tapi ada notifikasinya dikenakan biaya, jadi tidak bisa. Jadi saya kirim dari nomor handphone saya dulu, nanti sambil dibuat list ulang lagi. Jadi kalau bagi saudara yang belum simpen nomor handphone saya atau belum simpen nomor handphone gembala, begitu kami masukkan di dalam list, itu saudara tidak akan menerima. Jadi kalau selama ini ada yang belum terima, nanti WhatsApp aja ke nomor handphone gembala atau nomor saya diinfoin supaya jadi kita bisa masukkan dan saudara bisa terima ya. Dan kemudian juga nanti kita mau doa untuk beberapa nama. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sebentar kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Saya juga mau nyampein begini Pak Ibu ya, karena kemarin ada salah setting sayanya. Jadi bukan Bapak Ibu yang keluar dana atau saya minta uang, bukan. Jadi karena saya pakai WhatsApp bisnis, saya baca tulisannya karena di situ kalau nggak salah ada 130 sekian deh orang-orang di dalam list itu. Jadi sekali kirim pesan itu saya kena 500 perak, kurang lebih kayak begitu. Untuk satu orang 500 rupiah, tapi dalam tulisannya masih ada tulisannya tenggannya gratis sampai dengan bulan 2026 atau September, kurang lebih September. Tapi pas lagi saya mau pakai udah nggak bisa lagi, kurang lebih kayak gitu. Tetap saya kirim, nanti saya beresin yang itu masih bisa saya kirim. Kalaupun apa, yang penting Anda tetap dapat tanggungan. Pak Ibu, yang paling penting begini, Anda simpan nomor teleponnya kami ya, nomor teleponnya Ibu Gembala, nomor teleponnya saya sebagai Gembala, Anda simpan. Jadi nanti kalau jika satu saat ada yang menghubungi Anda pakai nomor mukanya muka saya tapi nomor yang lain Anda belum simpan, nggak usah tanggepin. Apalagi kalau nanti maksudnya bro saya udah nggak pakai gaya bahasa kayak gitu ya Pak ya, saya selalu pakai bos, saya bilang begitu ya. Kecuali kalau orang jahatnya pintar istilahnya begitu ya, dia tahu merusak profil ini. Tapi ini penting juga Pak Ibu supaya Anda juga menyimpan nomor telepon orang-orang yang Anda kenal secara benar di HP Anda. Jadi jangan, biasanya sih generasi yang baru ini mereka nggak pernah nyimpan nomor orang. Jadi maaf ya, saya bilang mungkin bisa mudah terkecoh. Pokoknya intinya kalau misalnya entah yang mungkin orang Anda kenal deh, yang Anda kenal, nawarin apa segala sesuatu harga miring, harganya di luar harga normal atau apapun, itu pasti saya bilang perlu Anda pertimbangkan karena rata-rata tidak benar. Ya, rata-rata tidak kurang lebih. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup ada malam hari ini, mari buka Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan, kita baca bersama-sama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga, Tuhanlah penampungan beserta anak-anakmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama. Mari kita tundukkan kepala Bapa di dalam surga pada saat sore hari sebelum kami usaikan ibadah ini. Kami mengucap syukur kami telah beribadah
Tuhan sudah pimpin, Tuhan juga sudah menyertai kami yang hadir, dan Tuhan juga sudah menyertai setiap ibadah yang terselenggara, ibadah raya pagi, ibadah sekolah minggu, ibadah youth, dan ibadah raya 2 ini Tuhan sudah menyertai. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan, dan diberkatilah kami yang semua yang melayani dan kami yang hadir beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima upahnya dan kebaikan Tuhan. Bapak juga pada saat sore hari ini kami topang nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Kami topang Ibu Yulia Kumala. Kami minta pertolongan Tuhan, sembuhkan dia Tuhan dari sakitnya, dan Tuhan sanggup menjamahnya. Beri damai, sejahtera, sukacita di dalam hatinya. Kami juga berdoa untuk Geva, anak dari Alvin Tuhan. Tuhan tolong dia, sehatkan, pulihkan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga Alvin dan Jessica yang kemarin malam rumahnya diterjang banjir. Tuhan tolong mereka Tuhan. Beri kekuatan untuk mengurus rumahnya. Dan kami percaya rumahnya akan kembali baik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan atas hidup mereka. Juga kami berdoa mengucap syukur atas Gisela yang sudah dapat hadir bersama-sama dengan kami. Kami juga mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Juga Tuhan sudah menolong Pak Ajit, Tuhan sudah menolong Pak Santo, Ibu Ayun. Kami juga berdoa buat Pak Chong Luklim, Ibu Lin Junyo, Ibu Nyanyo, Ibu Kemalayan, Ibu Lianhua yang fungsi ginjalnya semakin membaik. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat Ibu Apung. Kami juga berdoa buat Pak Yosef, Ibu Icu. Kami juga berdoa buat Ibu Yuli Haryanto yang di dalam kedukaan. Tuhan hiburkan dan Tuhan beri kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas Ibu Rita dan juga Ibu Dahlia yang ada bersama-sama dengan kami. Tubuh mereka sehat, semakin sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami bawa ke dalam tangan-Mu Pak Hosya, Ibu Vera ke dalam tangan-Mu. Pak Rundi juga kami sertakan di dalam doa kami. Kami juga bawa Mama dari Indrawati, Ibu Meliana ke dalam tangan Tuhan. Semua baik, semua sehat. Kami juga bawa Pak Haryo Chandra ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa orang-orang yang kami sertakan di dalam doa kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Termasuk Ibu Naomi Gyok yang Tuhan sehatkan, dan masa depannya kami percaya dalam naungan Tuhan. Kami juga bawa ke dalam tangan ibu-ibu yang sedang mengandung, Angel, Vivi, Verlina. Mereka semua sehat, anak mereka sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melahirkan di dalam kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami juga sertakan anak Michael ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong Michael. Kami percaya Tuhan juga menyertai ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan heran sempurna ke dalam tangan-Mu juga untuk Kevin, untuk Laura disertai Tuhan. Bapak juga kami sertakan ke dalam tangan-Mu untuk Ibu Apit Tuhan. Sehatkan tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Tuhan dia sembuhkan. Tuhan sembuhkan dia juga. Pipi yang sedang tidak enak badan Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya dalam penyertaan Tuhan. Bapak, Kau juga menyertai kami sekalian ketika kami pulang dan keluar dari tempat ini. Kami dalam perlindungan Tuhan. Kami disertai Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Kami semua aman, tentram dalam naungan Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengalami berkat dan kasih sayang Tuhan. Kami mengalami yang namanya perkara-perkara hebat yang Tuhan izinkan di depan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Turunkan berkat rahmat Tuhan kepada kami. Dan kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima segala berkat yang baik daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Namun dari Roh yang Maha Kudus menaungi kami sekarang hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore.